HPP belum di sini? Sudah. Harga penjualan sudah. Untuk saya sudah. Kalau sudah nanti kalau diperhatikan ya, mungkin ada knowledge atau ilmu yang baru yang mungkin bisa didalami bareng-bareng atau kita bisa sharing bareng-bareng. Oke, di sini ada menjelaskan sedikit tentang ada tipe dua orang dalam berbisnis ataupun usaha. Kamu tipe yang mana ini, teman-teman? Lanjut, Mas. Karena ada dua tipe dalam usaha. Yang pertama, ada orang yang langsung jalani aja dulu. Yang pertama, yang kedua, ada pikirkan dulu semua resikonya. Yang pertama tadi jalani dulu, jatuh bangun sambil belajar, gagal anggap biaya pembelajaran atau investasi. Yang kedua, ada orang yang sangat prepare dan proper, akhirnya dia harus berpikir dulu tentang resikonya. Dia harus menganalisis dulu dan riset dulu sebelum mulainya, dan dia tahu apa sih resikonya ketika dia sudah jalan. Apakah dua-duanya ada yang benar atau yang salah, atau salah satu benar atau satu salah? Tidak. Dua-duanya lihat yang terjadi di lapangan. Karena apa? Banyak UMKM tahu-tahu dan jualan dulu yang penting. Tahu-tahu ada anak muda yang sangat menulis kerugian, dia harus riset dulu, observasi pendalaman tentang salahnya baru jalan. Ini dua ini emang terjadi di lapangan. Lanjut, Mas. Sebelum mulai bisnis usaha, ini yang harus disiapkan ya teman-teman ya. Tapi tahu nggak sih sebelum mulai bisnis kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Wajib Bu, kira-kira. Modal, apalagi? Skill, barang, apalagi? Peralatan. Oke, itu semua masuk di pasar, market ya. Oke, sekarang sudah masuk di tahun 2024 ya Bu ya. Sekarang sudah masuknya 4.0 dan manajemen usaha sekarang juga ada 4.0 yang harusnya para UMKM sudah harus melek tentang struktur manajemen usaha lagi, Mas. 4.0 atau 4 poin yang bakal saya sampaikan itu adalah manajemen usaha yang dilakukan harus secara bertahap untuk UMKM. Di sini nanti bisa dicek ya Bu. Yang pertama adalah business plan. Yang kedua ada market and brand. Yang ketiga ada produk. Yang kelima adalah keuangan. Nah, ini yang di lapangan nih biasanya yang terjadi. Dari empat elemen atau 4 poin yang untuk manajemen usaha, biasanya Bapak Ibu contohnya kemana? Jadi usaha itu langsung ke produk, betul? Produknya pasti kalian udah jago karena usaha kalian. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, gimana cara jualannya pasti kalian paham karena itu produk iya. Dan tapi kalian sudah prepare nggak di sini? Kalau bahwasanya usaha itu tidak cuma produk loh Bapak Ibu semuanya. Anggap ya, di sini ada yang namanya business plan. Business plan itu kalau di akademisi namanya BMC. Ada yang tahu BMC apa? Apa? Business model Canva. Sebenarnya bisnis model Canvas itu sebenarnya sangat bagus banget. Tapi di akademisi, tapi untuk di UMKM kita olah BMC menjadi company profile. Karena di dalam business plan itu harus jelas ada yang namanya pemilihan nama usahanya, ada visi misi, punya target, riset marketnya juga jelas, dan juga harus punya bisnis komputer dan legalitas usaha. Kalau legalitas usaha ada di bisnis plan, Mas? Iya. Karena apa? Sebelum UMKM jalan, harusnya UMKM itu harusnya tahu dia bisnis apa dan legalitasnya apa. Contoh, kalau makanan dan minuman F&B, di sini ada yang F&B, bukan makanan minuman, boleh katakan? Makanan minuman banyak, banyak kan? Ada yang fashion, pakaian, katakan fashion boleh? Nah, itu kan udah berbeda legalnya. Tapi Bapak Ibu harus tahu, kalau pakaian legalitasnya cuma butuh NIB sama HI. Kalau F&B apa aja? NIB ada 5. Kalau F&B banyak, NIB, PRT, halal, BPOM, HI. Lalu yang F&B sudah punya NIB belum semuanya? Sudah punya PRT belum? Sudah punya halal belum? Ya bagus.
bagus. Nanti sudah punya belum? Belum. Jadi tunggu aja untuk selanjutnya ya. Jadi kalian harus tahu, karena apa? Pendidikan itu juga mengarah kepada legalitas. Dan kalian juga tahu kalau kalian mau makan apa, saya harus punya NP, berarti udah tahu dulu. Nanti kalau sambil jalan, udah sambil pakai buat, tangkap ya. Terus yang kedua itu adalah market and brand. Market and brand itu tidak bisa dipisahkan. Marketing dan brand itu adalah salah satu komponen yang sama. Ada marketnya, dibuat branding. Ada brandingnya, dibuat market. Namanya digital marketing. Di sini marketing and brand itu ada yang namanya sosmed, marketplace, logo, slogan, dan ads. Tapi Bapak Ibu semuanya sudah punya media sosial? Sudah punya marketplace? Ada sudah punya marketplace? Warung kuning, hijau, itu sudah semua? Nah, terus logonya sudah bagus semua belum? Bisa lebih mengenal produknya kalau kita punya nanti slogan ini kita akan buat bareng-bareng. Jadi pakai ide, nanti akan kita ajarkan cara pembuatannya. Terus yang ketiga ada yang namanya produk. Kalau produk saya sudah nggak bisa bilang apa-apa, paling itu udah jago. Karena kan yang dijual produk itu saya harus diproduksi dan dijualkan. Tapi harus tahu nih Bapak Ibu semuanya, kalau produk itu nggak semata-mata cuma produknya doang enak. Tahu manusia adalah makhluk visual. Jadi packagingnya harus bagus, harus menarik. Nggak cuma mereka juga harus punya yang namanya katalog usaha. Sudah punya katalog usaha belum? Sudah? Bapak sudah. Buat sendiri atau dibuatin dari namanya kemarin? Sudah dibuatkan, ya. Yang belum katalog usaha nanti saya akan kasih contohnya juga nanti. Mungkin saya tunjukin dulu Mas, contoh kompro sama katalog. Untuk yang bisnis plan ini kita ada yang namanya kompro. Kalau produk itu kita ada yang namanya katalog usaha. Monggo disaksikan di Bapak Ibu semua. Contoh untuk di kompro atau di ini dulu Mas. Kamu punya contoh kompro ini nggak? Nah ini profil tukang jamu di bidang kita. Nah ini salah satu namanya kompro. Jadi kompro itu adalah menceritakan storytelling usaha kita. Kalau katalog usaha itu menceritakan produk. Jadi katalog usaha itu menceritakan produk atau usaha si UMKM-nya. Kalau company profile usaha itu menceritakan si pemilik usahanya. Tangkap ya? Ini contoh dari kompro. Ini dari Bu Yerma jualan jamu. Lanjut lagi di contoh jamunya. Terus Mas lanjut harus punya identitas usahanya seperti apa. Terus ada storytelling usahanya gimana, pembuatannya, terus ada visi-misi gitu. Jadi kalau bisa UMKM harus punya visi. Kalau nggak punya visi-misi mending tutup benar. Karena apa? Usaha itu harus passion ya, harus gini, harus senang. Harus punya visi yang dan visioner untuk kedepannya gimana. Dan visinya itu yang akan dilakukan langkah step-stepnya. Karena UMKM tidak punya visi yang kuat, kalau usahanya lagi down atau lagi tidak maksimal, itu kira-kira bakal lesu. Apalagi bisnis yang tidak passion gitu. Karena bisnis passion itu kan bisnis yang kita senangi. Kalau saya jualan pakaian, ya saya senang pakaian. Tapi saya kalau down, saya jual pakaian dan saya semangat gitu. Walaupun lagi bahwa saya tetap suka gitu. Tapi kalau saya ngurusin usaha orang tua saya jualan daging sapi, yang saya tidak passion dan pilih, itu otomatis kalau jagal sapinya nenek saya dan mama saya tidak dilanjut, jadi saya santai-santai aja. Karena saya nggak senang di situ. Kalau saya senang di passion, saya jualan. Nah itu termasuk di visi nanti. Visi itu ke depan kemana dan langkah-langkahnya dengan visi. Seperti itu ya. Lanjut Mas. Lanjut. Ini value tadi logo. Logo tadi seperti ini. Semisal ada yang butuh konsultasi dengan untuk logo, itu kita bisa buat juga. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Ini produk jalan ini. Terus sampai ke sertifikasi Mas. Sampai ke legalitas. Dari legalitas tadi harus dituangkan juga di kompro. Sampai kemarin tukang jalan ini kita juga ajukan ke Dinkop UKM Jateng dan bersertifikasi dari Dinkop Jateng dan bisa sekarang ekspor ke nasional dan ke internasional. Seperti itu. Ini salah satu kompro gitu. Lanjut ke katalog usaha. Ini katalog usaha. Kalau katalog usaha itu menceritakan usahanya. Ini Mas. Nah, terus ini salah satu contoh di Basic. Kalau Basic katalog usaha seperti jadi ini menceritakan produk. Tangkap
ya Ibu. Jadi kalau di sini kalau Mas ini saya jualan es teh Mas, gimana ya udah nanti sini dijualnya es teh, ukurannya berapa, jenisnya apa, fungsinya apa, itu ya. Jadi dibuat dengan teh tradisional dengan rasa Semarang gitu kan, bisa dibuat nanti jadi orang lebih tertarik. Seperti itu ya. Karena apa? Kompro dan tata usaha itu penting sekarang karena untuk ekspor dan kurasi ke oleh itu harus pakai katalog sama kompro. Jadi nggak pakai kurasi bawa produk harus ketemu kemana nanti nggak lolos dari itu sekarang. Sekarang untuk bisa ekspor minimal harus punya kompro sama katalog. Sekarang kan semua harus divisualkan. Jadi produknya di dalam bentuk visual tinggal di share. Jadi nggak usah jelasin ibu jualan apa sih, bapak jualan apa sih, produknya apa sih, dikirim kompro sama katalognya aja udah bisa menceritakan dan tahu apa yang dijual. Nah, oke. Lanjut teman-teman untuk materi tadi. Tapi yang hari ini mau saya sampaikan itu adalah tentang manajemen usaha HPP. Ya, tadi kan di produk, sekarang di keuangan ya, Bapak Ibu ya. Untuk di keuangan itu ada beberapa rekening khusus, HPP, cash flow keuangan, modal, keuntungan, dan bikin SOP pembayaran. Di sini saya mau menegaskan, kalau usaha itu harus penting tentang rekening khusus dan bikin SOP pembayaran ya. Karena apa? Banyak banget UMKM di luar sana untuk keuangan mereka secara fundamental itu antara orang primer dan sekunder itu masih jadi harusnya uang buat jualan harus jual. Nah di sini aku minta rekening khusus itu adalah harus punya rekening dua, yang punya usaha sendiri, yang buat pribadi. Kalau saya nggak mau pakai rekening Mas, maunya pakai cash, ya udah di sini pakai ke umplung sini, di sini masukin ke umplung sini. Jangan sampai kita pulaan habis bayar 200.000, ya kan? Laku hari ini 300.000, semuanya masuk ke kantong aja satu. Nanti buat bayar bensin, SPP anak, jadi hilang dengan modal gitu. Jadi kenapa harus khusus rekening khusus? Kenapa harus dipisah? Itu memang kita harus benar-benar melek ya tentang keuangan UMKM karena biar bisa berkembang antara keuangan modal usaha sama keuangan pribadi. Terus yang paling bawah adalah SOP pembayaran. Kenapa penting SOP pembayaran? Kita nggak mungkin dong mau meninggalkan customer, betul gak? SOP pembayaran ini adalah rasa nyaman untuk customer bisa belanja kepada kita juga. Contoh, saya mau bikin SOP jualan pakaian dengan hanya cash, QRIS, dan transfer. Saya tidak mau pakai ini Mas edisi, nanti ribet ada potongannya harus pakai mailer dan gini-gini. Bikin SOP-nya aja. Jadi customer nggak hilang, bisa pakai barcode nggak Mas? Mbak nggak bisa, ya udah nggak jadi. Banyak seperti itu sekarang karena udah zamannya digital. Dan meskipun sebuah SOP itu tidak cuma buat kita, tapi buat memenuhi kebutuhan customer. SOP kita yang di UMKM itu adalah tentang keuangan yang dimana kalian bisa memanage sendiri setiap bulan kan, atau beberapa minggu kan. Contoh keuangan saya hari ini segini. Setiap bulan, setiap tanggal 30 saya mau rekapan keuangan dari tanggal 1 sampai 30. Saya keluaran berapa, saya keuntungan berapa, itu harus dibikin ya Bu. Jadi kayak ada catatan keuangan sendiri untuk di keuangan UMKM kalian. Terus di sini saya mau mengajarkan tentang HPP untuk kalian juga tahu harga penjualannya. Lanjut Mas. Oke, sebelum ke HPP saya minta di depan kalian ada pensil kan? Boleh pegang, terus ditulis di kertas yang ada di depannya. Balik dulu Mas Nuri. Saya minta kalian semua balik. Nah, saya minta kalian tulis nama kalian siapa di situ. Nama saya Yuda, dari mana saya tulis. Terus tulis nama usaha Bapak Ibu. Kalau saya punya usaha aromaterapi, saya tulis namanya aromaterapi Mahanta. Kalau Bapak Ibu apa namanya? Sudah ditulis? Kalau sudah, ambil salah satu produk Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada beberapa produk,
tapi saya ambil satu aja produk. Bapak Ibu juga sama. Ambil satu produk di usaha kalian dan tulis di situ. Namanya, usahanya apa, produknya apa, tulis di situ. Oke? Kalau sudah ditulis di situ, dikasih visi, kasih space misi. Amin. Setuju, Bu? Udah ditulis nama usaha, produk, visi, misi, udah semuanya? Nama usahanya sendiri ya, Bu, Pak, dan nama usahanya temannya. Sampun derek? Derek? Visi misinya tulis aja, nggak usah ditulis visi misinya apa, nggak usah. Visi misi gitu aja. Visi space kasih misi. Biar kalian juga punya semangat fighting usahanya. Udah? Kalau udah, Mas lihat Mas Molin. Kalau udah perlu diperhatikan sebentar ke depan Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah tulis nama usaha, nama Bapak Ibu semuanya, nama usaha sama produk, ambil salah satu, bila bisa diperhatikan dulu ke depan semuanya. Sama kayak saya tadi hitung. Produknya lilin aromaterapi. Ini buat ngitung HPP juga ya. Tadi di visi-misi udah ditulis ya. Kasih space lagi di bawahnya. Nanti ada bahan baku, biaya operasional, tulis saja. Nanti di sini kita ada belajar bareng-bareng. Oke, kalau sudah diperhatikan dulu Bu di bahan baku dan biaya operasional. Oke, di sini saya mau sharing dan discuss tentang produk saya aja untuk HPP, harga pokok penjualan. Biar kita tahu saya jual berapa HPP-nya dan saya profitnya berapa. Itu ya. Mau diperhatikan dulu ke depan semuanya. Nulisnya nanti bisa ditambahkan. Ini salah satu produk saya yang namanya lilin aromaterapi Mahanta. Saya ambil kerja sendiri ya untuk perhitungan HPP. Yaitu di sini ada bahan baku, itu ada buat untuk bikin minyak esensial seperti ini. Itu ada minyak esensialnya, ada lilin labangnya, ada sumbunya, ada wadah kacanya. Ini itu bahan baku saya atau pulangan itu saya berinya minyak esensialnya 10 ml 20, lilin labang 50 gram 5.000, sumbunya 1.000, wadah kacanya ini 3.000. Terus total biaya bahan bakunya adalah 29.000. Terus untuk biaya operasional saya untuk buat lilin saya ini aromaterapi itu ada pakai listrik, pakai gas, pakai kemasan, pakai label. Lah untuk kemasan label ini kemasan harganya 1.000, labelnya harganya 500. Itu tak hitungkan di biaya operasional. Dan listrik dan gas itu harus dihitung secara selektif ya untuk perhitungan kalkulasi. Contoh, bukan berarti listrik ini bayar listrik rumah ya. Listrik rumah 300 masa hitungin ke HPP saya deh 300. Jangan ya. Ini listrik saya 1.000. Itu untuk bikin ini satu. Nangkep ya? Untuk gas itu Rp100 untuk bikin satu karena saya pakainya paling nggak setiap hari. Dan gas 20.000 itu bisa dipakai sebulan untuk buat ratusan meter. Jadi saya perhitungkan cuma butuh Rp500 kalau ngelabur lilin sama minyak esensialnya. Nangkep ya? Total dari biaya operasional saya untuk buat lilin itu adalah 3.000 ya. Dari biaya listrik, biaya gas, kemasan sama label. Nangkep? Rumusnya HPP itu adalah total biaya bahan baku ditambah total biaya operasional. Tadi di biaya bahan baku saya berapa? Terus biaya operasional saya berapa? Totalnya berapa? 32.000 itu baru biaya harga pokok penjual. Saya pulangkan, saya ke supplier, saya operasional itu harganya 32.000. Kalau saya mau nyari Mas, ngitung untuk profitnya gimana Mas? Biasanya jualan ini kalau saya jualan 50.000, saya profitnya berapa? Untungnya berapa? Rumusnya adalah di sini untuk harga jual ya. Harga jual itu rumusnya adalah HPP ditambah keuntungan berapa persen dikali HPP. Nangkep ya? Rumusnya cuma ini.
HPP ditambah keuntungan 2% kali HPP. Contoh harga jualnya tadi berapa harga jual minyak saya di sini? 32.000 ya. 32.000. Kalau keuntungan saya pengen 20% dikali harga HPP saya, 20% dikali 32.000 totalnya berapa? 6.400. HPP ditambah sama keuntungan 20% itu totalnya 38.400. Nangkep ya? Nangkep. Jadi kalau saya mau jual 38.400 itu saya profitnya 20%. Nangkep. Keuntungan saya 20% yaitu adalah 6.400. Contoh lagi, kalau saya mau keuntungan jual ini 40% mas, rumusnya juga sama. HPP ditambah keuntungan 20% kali HPP. Jadi 32.000 tadi ditambah keuntungan 40% dikali HPP-nya. Totalnya adalah 12.800. 32.000 ditambah 12.800 totalnya adalah 44.800. Mudeng apa mudeng? Mudeng apa enggak? Mudeng mas. Izin Pak Yuda, waktu tinggal 5 menit lagi. Oke, siap. Terus lanjut, Mas, lanjut. Di sini saya kasih juga perhitungan tentang HPP untuk jualan kerupuk. Jadi tadi baru satu item untuk lilin ya. Ini ada contoh juga untuk kerupuk. Contoh kalau kerupuk dia jualan udang 100 bungkus, itu dia menghitung HPP gimana Mas? Dia bahan bakunya olahan, ada tepung tapioka, udang, bawang, minyak goreng dan lain. Itu total biaya bahannya itu adalah 50.000 ya olahannya. Terus ada biaya operasionalnya, ada plastik, ada label, ada penyusutan barang, listrik, air, dan biaya marketing itu totalnya adalah 130.000. Di sini mau kasih tahu dulu, biaya operasional itu boleh dimasukkan untuk biaya marketing atau sales. Tangkap. Jadi kalau bapaknya ini jualan kerupuk, kalau dia bisa jualin dari supplier dia, entah tukang klon, atau bikin klon atau pasar, atau sayur ini ngambil kerupuknya dia 100, sebulan habis dia dapat insentif 40.000 si salesnya. Tangkap. Itu dimasukin ke operasional sama bapaknya. Jadi terus juga ada biaya penyusutan peralatan. Ada yang namanya buat meme kerupuk nampak. Itu kan harganya setahun kan dia ganti 2 kali, harganya 60.000. Nah untuk penyusutan peralatan itu juga bisa dimasukkan ke operasional. Jadi 60.000 dibagi 12 itu artinya 5.000. Jadi dia setiap tahun tuh ganti tambah 2 itu juga dimasukin ke operasional. Tangkap. Jadi total biaya operasionalnya itu adalah 130.000. Terus tambah lagi di sini bapaknya ada biaya tenaga kerja ya, kalau semuanya ya. Di sini ada biaya tenaga kerja, ya di mana bapaknya itu jualan kerupuk itu punya pegawai 2 orang. Punya pegawai 2 orang. Dibayarnya itu 320.000 2 orang. Jadi satu orang dibayar 160.000 selama 1 hari 8 jam kerja itu 160.000. Terus kalau rumusnya untuk HPP sama. Jadi HPP-nya rumusnya adalah biaya bahan baku ditambah biaya operasional ditambah biaya tenaga kerja. Totalnya adalah 500.000. Dan 500.000 itu untuk 100 bungkus kerupuk. Jadi kalau 500.000 dibagi 100 kerupuk jadinya berapa? 5.000. Itu yang kerupuknya dijualnya berapa harganya? 5.000. Itu harga jual ya Bu. Kalau bapaknya mau untung di situ 20%, kira-kira berapa dijualnya? Berapa? 6.000. Ada yang bisa langsung kasih? Langsung katakan berapa? Kok bisa 6.000 kan? Kan kali 20%. Oke. Totalnya 6.000. Berarti 6.000 itu dijualnya itu udah untung 20%. Berarti untungnya 1.000 dia. Betul, tangan dulu ya. Ada sekali lagi nih, tadi kan kerupuk keuntungan 20% ya. Ya kan? Sekarang saya mau tanya, kalau dia keuntungannya 50% berapa boleh tes? Terakhir dulu, baru ini, baru jawab. Kalau Bapak ini nangkap ya? Bapak dan seperti tangkap. Oke, kalau dia keuntungannya mau 150% berapa? 150
150% Bu. Hitung 150 kali 5.000. 500. Tasin dulu baru tak kasih jawab. Kalau dia untungnya 200% berapa langsung kasih? Ngacung sih kok. Berapa Bu? 15.000. 20% Pak Bu. Ya. Ya betul. Kok bisa 20.000? Betul. Tepuk tangan lagi dong buat ibunya. Terus lanjut Mas Khalid, biar tetap 30 menit saya. Intinya untuk hitung HPP itu harus berskala ya teman-teman semuanya ya. Jadi nggak bisa langsung udah saya menghitung HPP udah selesai. Tapi harus berskala dicek secara 3 bulan atau 2 bulan sekali. Karena apa? Faktor lainnya balik lagi Mas Khalid tadi. HPP itu harga bahan baku itu tidak pernah standar. HPP selalu berubah. Jangan gara-gara perhitungan HPP kalian yang meleset, kalian naik turunin harga seenak sendiri. Kenapa enggak? Contoh jualan kerupuk, dia mau untung 100%, dijual 10.000. Gara-gara minyak goreng langka, mahal, dia harus jual kerupuknya 12.000. Besok minyaknya turun, dia jual lagi 10.000. Pasti orangnya pasti yang beli biaya sih Mas, jualan kok 12.000, sekarang 10, kok nggak balance gitu. Pasti kayak gitu. Makanya, untuk perhitungan HPP kayak gini, saya minta di keuntungan profit itu minimal standarisasi adalah 30-40%. Nah, kabel itu kecil. Kalau di mall sampai 150%. Sampai 150%. Kalau kalian cuma 40 itu udah minimal. Jadi jangan sampai di bawah 40% gitu. Nah, kabel kalau dijualnya 10.000, kalau 40%-nya berapa? Ya segitu minimal. Jadi tidak. Nanti kalau ada harga bahan baku yang tidak stabil harganya, kalian tidak menaik turunkan harga kalian sendiri. Nangkap ya? Jadi harus balance untuk usaha, untuk produk. Nangkap? Udah Bang? Udah Mas. Kira-kira. Terus yang terakhir itu adalah gunakan akuntansi catatan keuangan yang mudah dan efisien ya. Lanjut Mas Khalid. Di sini kita Ina Mikro punya aplikasi keuangan namanya POS, Point of Sale. Itu catatan sederhana yang bisa untuk mereka keuangan secara baik, secara cash flow-nya, masuk supplier berapa, kurang berapa, dengan berapa. Di POS ini itu kita baru trial ke 1.000 UMKM kita dari 40.000 UMKM yang sudah jadi binaan. Lanjut Mas. Ini kalau mau download silakan download ya teman-teman ya. Dan nanti materinya bisa saya share dan sebenarnya masih ada materi yang lain mungkin bisa nanti dipahami sendiri. Di situ ada barcode tinggal scan materinya sama ada scan tinggal bikin usaha sendiri kayak masukin prompt, keyword dan lain sebagainya. Kalau menurut silakan dulu ya. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga. Dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Ketik saja Vando Official Shop.